Semangat pagi di hari Rabu 5 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dengan ungkapan Jawa Toto Tentrem Kerto Raharjo. Secara harfiah, Toto Tentrem Kerto Raharjo berarti tertib, aman, makmur, dan sejahtera. Ungkapan Jawa ini lebih menunjukkan pada keadaan suatu bangsa atau negara. Di masa lalu, negara atau kerajaan Jawa sering diidentikan dengan ungkapan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Sekarang, istilah Toto Tentrem Kerto Raharjo digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas untuk menggambarkan cita-cita kemakmuran Indonesia. Toto Tentrem Kerto Raharjo berasal dari bahasa Sansekerta yang dapat diterjemahkan secara luas bahwa keamanan dan ketertiban yang tercipta akan memberikan semangat bagi masyarakat luas untuk membangun kesejahteraan. Secara umum, ini dapat pula diartikan bahwa jika terdapat sistem untuk mewujudkan kemakmuran yang didukung dengan keamanan dan ketertiban, maka orang-orang yang berada di dalamnya dapat bekerja dengan tenang dan giat. Kalau sudah begitu, kesejahteraan akan mudah diwujudkan. Anggota keluarga Allah, siapa sih yang tidak merindukan keadaan Toto Tentrem Kerto Raharjo? Tentu semua orang ingin merasakan keadaan tersebut. Di dalam nubuatannya, Yesaya pernah menyatakan janji Tuhan yang lebih dari Toto Tentrem Kerto Raharjo, yaitu nubuat tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan kesaksian kepada kita kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh
bersorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian kesaksian kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25. Anggota keluarga Allah, Yesaya adalah salah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman dan kehendaknya kepada manusia. Arti nama Yesaya sendiri adalah keselamatan dari Yehova. Yesaya hidup dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Yesaya mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Anggota keluarga Allah, Yesaya juga hidup pada masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Allah membebaskan umatnya dan mereka akan pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru.
Anggota keluarga Allah, benarlah nubuatan Yesaya bahwa bangsa Yehuda bisa pulang di Yerusalem. Saat di Yerusalem mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Maka nubuatan Yesaya selanjutnya berupa perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan. Bacaan Yesaya 65 ayat 17-25 menjadi bagian tentang perhatian khusus ini, yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam ayat 17 dinyatakan oleh Yesaya, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Anggota keluarga Allah bukan hanya tentang keadaan suatu negara yang toto tentrem kertora harjo yang menjadi idam-idaman oleh setiap orang. Pada langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan Tuhan, tidak akan ada lagi pengaruh dan dampak kematian sebagai akibat dosa. Beraneka macam pengaruh dan dampak kematian yang sering terjadi di dalam kehidupan. Kalau kita memperhatikan pada setiap peristiwa kematian, berapapun umur orang atau manusia yang meninggal, di sana selalu ada erangan tangis, takut, kecewa, amarah, saling tuduh, bahkan ada pertengkaran dan lain sebagainya. Itulah pengaruh kematian dan dampak dari kematian. Pada langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada lagi pengaruh dan dampak kematian tersebut. Yang ada hanyalah dampak kehidupan. Kita ambil contoh suatu kelahiran sebagai gambaran kehidupan. Sekalipun dalam peristiwa kelahiran tetap ada suara tangis bayi, pengaruh dan dampaknya adalah kegirangan, sukacita, sorak-sorai, semangat bekerja keras, dan lain sebagainya. Dan dari pengaruh dampak kehidupan yang demikian, akan menjadikan suasana damai sejahtera dan rukun yang kemudian muncul. Dalam hal ini Yesaya menggambarkannya dengan pernyataan di dalam ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Itulah suasana yang akan muncul karena dampak dan pengaruh kehidupan yang terjadi pada langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Anggota keluarga Allah, satu hal yang perlu untuk terus-menerus diingat dan dimantapkan di dalam hati, bahwa langit yang baru dan bumi yang baru tidak bisa dibuat dan diusahakan oleh manusia. Hanya Tuhan yang menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Apakah dengan demikian tidak ada tugas manusia? Dalam hal ini tugas manusia hidup di dalamnya dengan tatanan dan aturan
langit yang baru dan bumi yang baru tersebut. Karena yang menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru adalah Tuhan sendiri, maka tatanan dan aturan yang digunakan adalah tatanan dan aturan Tuhan Sang Pencipta. Mungkin kita punya pergumulan, apakah manusia yang semula hidup di luar langit yang baru dan bumi yang baru bisa ikut hidup di dalamnya? Apakah anggota keluarga Allah saat ini pun bisa ikut hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Jawabnya bisa. Caranya adalah manusia meninggalkan dan tidak mengingat lagi cara hidup yang lama dan memulainya dengan hati yang baru. Ayat 17 dinyatakan, sebab sesungguhnya aku Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati lagi. Kita berpusat pada hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati lagi. Berarti caranya harus meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian memulai cara hidup baru dengan hati yang baru. Seperti perenungan sabda kemarin, bahwa hati yang baru adalah hati yang sudah dimurnikan dengan cara dibasuh, disucikan oleh tubuh dan darah anak domba Allah. Jadi, hati yang baru ini kemudian akan terus-menerus merasakan daya pemurnian yang dilakukan anak domba Allah, dan kemudian dengan terus-menerus juga mengikuti teladan dan kehendaknya. Karena jalan satu-satunya untuk mengetahui tatanan dan cara hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru lewat apa yang telah diteladankan dan sudah dilakukan oleh anak domba Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, setiap kita yang rindu untuk hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang lebih dari toto tentrem kerto raharjo, kita akan layak hidup di dalamnya ketika mengawali dengan menyatakan diri selalu sanggup mengikuti jalan Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan apa yang telah diteladankan oleh anak domba Allah. Kidung Pasaman Kristen BMGJ 81 menjadi nyanyian tanggapan kita, kesanggupan kita untuk selalu ikut di jalan Tuhan. Kula mesti nderek Gusti kang jumeneng panutan, tetep setya tukang janji tan wiki karibetan, donyawaku cok kuatir Gusti tane wakingsir tutwuri salaminyo ing satindake Gusti. Kula mesti nderek Gusti ngestoken dawuh ati, lamun wonten kang nyatroni netya kula tresnani, donyawaku cok kuatir Gusti tane wakingsir tutwuri salaminyo ing satindake Gusti. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda lewat nubuatan Yesaya, memberikan janji langit yang baru dan bumi yang baru. Dan sebenarnya nubuatan itu sudah
nyata sudah terjadi lewat teladan Sang Anak Domba Allah yang sudah membuka langit yang baru dan bumi yang baru. Kami hidup di dalamnya karena Engkau sudah menciptakannya untuk kami dengan cara kami mengikuti tatanan dan peranata Allah sebagai Sang Pencipta langit yang baru dan bumi yang baru, di mana dampak dan pengaruh kehidupanlah yang mempengaruhi hidup kami, bukan dampak pengaruh kematian sebagai akibat dosa. Engkau menolong menyertai kami menjalani hari-hari kami. Hari ini apapun aktivitas kami haturkan. Dengan segala kondisi dan keadaan, termasuk anak-anak kami yang masih belajar di suasana pandemi, tetap mengenal akan kasih dan kuasa-Mu ketika Engkau memberikan langit yang baru dan bumi yang baru bagi umat-Mu. Demikian juga kami anggota keluarga Allah yang sedang merasakan kelemahan ragawi pun, dengan kondisi sakit penyakit apapun yang sedang terjadi, kami pun hanya ingin hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru sesuai dengan tatanan dan peranata Allah saja. Layakkan kami tak memohonkan berkat untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini, termasuk para medis dan masyarakat secara umum, secara luas, agar Toto Tentrem Kertoraharjo juga terwujud di dalam bumi pertiwi, di kehidupan Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Dampak langit yang baru dan bumi yang baru yang kami rasakan, kami juga memunculkannya di dalam hidup kerukunan, toleransi yang kami bangun bersama-sama, membuahkan damai sejahtera bagi kehidupan. Kalaupun di dalam realita ada bagian-bagian kerikil, bahkan batu tajam tentang kerukunan dan toleransi, karena adanya orang-orang dan kelompok yang pengen menang sendiri, kami tetap berproses mengikuti kehendak Tuhan, hidup dengan cara di bawah langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Biarlah bangunan damai sejahtera Tuhan yang ada dan nyata di dalam kehidupan, dan kami boleh menggapainya bersama-sama dengan masyarakat secara luas. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam keadaan apapun. Gereja-gereja Tuhan membangun kehidupan di dalam taat pada Allah melalui langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan di bawah langit yang baru dan bumi yang baru, karena itu telah Tuhan ciptakan untuk kita, dan kita hidup sesuai dengan peranata dan tatanan Allah untuk menggapai damai sejahtera sejati, membawa berkat-Nya di dalam kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai kehidupan setiap anggota keluarga Allah, sehingga dilayakkan hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Amin.